sepertinya seri ini tuh sudah mencukupi untuk workflow saya. Yang tak butuhkan kan kamera utamanya aja. Untuk live streaming itu rata-rata kalau secara langsung itu yang kepake hanya kamera utama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel seputar konten kreator favorit kita, Waruto Ono. Oke, di sini saya mau merekomendasikan handphone untuk konten kreator dengan budget yang masih tergolong mid range, namun sudah mencukupi lah untuk konten kreator, yaitu Redmi 13 Pro Plus 5G. Ya, HP ini rilis di awal tahun 2024 ini. Dan sebentar lagi sebenarnya sudah akan rilis yang Redmi 14 series ya. Jadi kalian mau menunggu 14 series atau yang ini? Kalau saya karena kebutuhan sudah emang mau saya butuhkan, dan sepertinya seri ini tuh sudah mencukupi untuk workflow saya. Makanya saya ngambil yang seri ini, yaitu seri tertingginya dari Redmi 13 Pro Plus 5G. Cukup panjang namanya ya, karena ini versi tertingginya, dan ya baru di versi ini ngeluarin versi plus ya, udah Pro Plus. Nah, ini banyak plusnya, diantaranya dia sudah IP rating 68, tentunya sudah bisa ya celup-celup lah kena air, misalnya bikin konten di air, kita di kolam renang, nah itu lebih aman ini. Makanya termasuk saya rekomendasikan ya, karena saya beberapa kali itu sering bikin konten ke kolam renang ya, terutama kalau ngajak anak saya. Kemudian yang kedua tentunya di kameranya itu sebenarnya sama dengan yang Pro ya kameranya. Kalau dari sisi kamera, itu kamera utama 200 megapiksel, dan ada ini kamera wide ya, yang bisa zoom, klaimnya ya, zoom 4 kali tanpa mengurangi kualitas gambar. Nah, ini yang sebenarnya saya butuhkan. Karena apa? Karena saya sering live streaming untuk pertandingan bola ya, jadi dari tribun saya live pertandingan bola. Nah, itu emang sekitar jarak 4 kali sampai 5 kali lah. Itu sebenarnya sudah mencukupi, atau sampai 10 kali mungkin ya kalau sangat dekat sekali, atau tribunnya sangat jauh, atau saya mengambilnya zoomnya terlalu dekat. Kenapa perlu kamera utama yang bisa zoom? Karena kalau live streaming ya, itu terkadang itu kita tidak bisa pindah-pindah lensa ya, terkadang ya. Nah, nggak tahu kalau brand lain atau kamera lain pas live streaming ya, tapi kalau pas kita ngambil gambar tanpa live streaming, rata-rata kalau kamera flagship atau kamera zaman sekarang udah bisa nggak live streaming, dia mode video awalnya wide, lensa wide, kemudian di zoom terus pindah ke lensa telenya ya. Lensa tele biasanya ada di lensa kedua ya, terus dia bisa pindah kalau udah zoomnya tinggi, misalnya 10 kali dia akan pindah ke lensa telenya. Nah, itu kalau kita ngerekam video aja. Nah, tapi kalau live streaming bisa nggak seperti itu? Nah, rata-rata itu nggak bisa, karena saya sudah mencoba beberapa HP itu, kalau dia live streaming ya hanya kamera utama yang berfungsi. Nah, kalau kalian live-nya itu butuh zoom yang cukup besar, nah pilihlah kamera utama yang emang benar-benar bisa zoom yang cukup. Nah, itulah kenapa saya pilih Redmi 13 Pro Plus ini. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kameranya mirip-mirip dengan yang Redmi 13 Pro ya, yang tanpa plus. Cuma ini kan sudah ada tambahan rating IP69, ada yang plusnya itu apalagi ya, mungkin feel-nya lebih mewah ya, karena layarnya udah lengkung. Tapi itu sih preferensi masing-masing orang ya, berbeda-beda. Nah, mungkin sebelumnya kita unboxing dulu. Oke, seperti ini. Xiaomi, kami buatan Indonesia.
belakangnya informasi terkait nih. Ultra clear 200 megapiksel kamera with OIS. Terus layarnya 120 Hz, curve, sudah melengkung, bezelnya tipis, chipsetnya MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Ultra itu artinya ada tuningan khusus ya antara Xiaomi dengan MediaTek seperti itu ya, sehingga lebih optimal untuk pemrosesan terutama di gambar, pemrosesan kamera, video, foto ya. Kemudian ini mantap lagi, casnya itu 1200 watt. Nah ini termasuk plusnya ya, hyper charge. Ini diklaim itu dari 0 sampai full itu setengah jam, nggak nyampe ya, kurang dari setengah jam. Dan ini IP68, dibuat di Indonesia. Nah ini masih segel ya. Waduh, langsung disambut terima kasih sudah bergabung menjadi keluarga besar Xiaomi. Sebenarnya udah cukup lama ya, atau lebih tepatnya 3 tahun yang lalu saya udah menggunakan Xiaomi, yaitu Redmi juga 3 tahun lalu, yaitu Redmi Note 10 Pro. Jadi sudah tergabung di Xiaomi. Dan sekarang Redmi ini udah mendekati, istilahnya itu mid-range, tapi mendekati ke ranah-ranah flagship ya. Tapi ya belum dibilang flagship lah, tapi udah mendekati. Ini sering dibandingkan dengan yang 13 ya, 13T. Nah, itu. Tapi ya tergantung kebutuhan kalian. Ini ada SIM ejectornya, buku, panduan cepat, garansi, dan ini dapat case. Case-nya juga termasuk bagus ya, soft case-nya. Jadi soft case-nya itu tidak umum kayak HP-HP yang mungkin mid-range ya, itu enggak ya. Kalau mid-range biasanya kan soft case bening gitu ya. Nah ini enggak, ini mungkin bisa dipakai ya. Soft case-nya itu apa ini, warna abu-abu ya. Nah ini enggak, mungkin udah banyak yang review ya, karena ini memang HP udah lama ya, tahun inilah. Dan masih ada di official store-nya. Saya beli, saat beli ini juga masih ada di official store-nya, itu masih ada, artinya masih yang, karena yang seri 14-nya belum keluar, cuma udah rumornya itu udah muncul. Nah ini ya keunggulannya tadi, yang jadi highlight yang sudah ada di belakang tadi ya, belakang tempatnya ini, kartusnya taruh dulu. Nah ini chargernya 120 watt, dapat chargernya gede, mantep. Segede gaban. Dan kabel, tentunya kabel USB Type A to Type C, dan warna orange, khas ya, khasnya Xiaomi ini, atau Redmi juga. Yang sebelumnya saya Redmi Note 10 Pro juga orange ini dalamnya. Oke udah ya, gitu aja. Ini kita buka. Ini kalau di Indonesia tersedia 2 warna ya. Jadi kalau global sebenarnya ada 3 warnanya, apa sih ini ya, ungu lah ya, kita sebut ungu. Terus ada yang hitam, terus ada yang silver. Nah cuma yang silver itu di Indonesia kayaknya nggak ada. Jadi hitam sama ungu. Nah kenapa saya pilih ungu? Ya karena hitam udah biasa ya, HP saya sebelumnya juga hitam. Jadi ini biar lebih itu aja lah ya, ungu. Tapi juga nggak terlalu penting juga sih, istilahnya ya, nanti kalaupun mau ganti warna kan ya tinggal beli casing aja. Oke, ini modul kameranya seperti ini. Jadi kameranya ada 3, yang 200 megapiksel, terus kamera utama ya wide, kemudian ultra wide-nya itu 8 megapiksel, dan ini kamera apa ini, makro apa ya, 2 megapiksel. Kita abaikan yang lain aja lah, emang yang tak butuhkan kan kamera utamanya aja. Dan di sini disclaimer ya, saya walaupun ya konten kreator, di sini lebih konten kreator ke video. Jadi mohon maaf kalau nanti mungkin kayak review tentang performa di gaming, di gamenya, atau apalah, itu saya enggak ya. Bisa lihat channel-channel YouTube yang lain ya. Ya di sini ya paling nanti tentang kameranya aja ya, terutama
video. Nah, nanti terutama kita cek live streamingnya. Besok insya Allah ini tak pakai untuk live streaming di stadion. Nah, bagaimana hasilnya? Nanti saya sertakan hasilnya di sini. Oke, di sini layarnya sudah lengkung, terus ini udah kepasang pelindung ya, pelindung layar tipis, stiker ya, ada stikernya. Tahu kelihatan atau enggak ini? Lumayan lah ya. Dan sebenarnya perlindungannya ini udah Corning Gorilla Victus ya, sudah cukup bagus lah ya. Oke, kita mau ini sebelah ini ada power sama volume, terus di atas ini ada mic dan AR blaster, terus bawah ini kosong, di bawah sini SIM, terus colokan apa ini USB Type C ya, terus speaker lagi. Jadi ini udah stereo dan udah nggak ada colokan jacknya ya, jack audionya nggak ada. Nah, ini contoh HP flagship ya. HP flagship itu udah nggak ada jack audionya. Ini berarti udah mendekati flagship. Karena kalau yang versi yang model di bawahnya ini yang Pro aja, Redmi 13 Pro 5G yang nggak ada plusnya, itu masih ada jacknya. Nah, kalau kalian lebih prefer yang ada jacknya, ya pilih yang itu aja. Karena dari segi kamera itu mirip lah, ya sama istilahnya. Cuma ya kalau ada jack audionya nanti IP ratingnya nggak IP68. Jadi kemungkinan jack itu pengaruh ke IP rating. Jadi kalau ada jack audionya itu IP ratingnya nggak bisa IP68 karena mungkin dari jack audio itu untuk kecelup air dalam waktu IP68 kan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Kalau ada jacknya itu sepertinya kalau untuk memenuhi itu tuh nggak bisa. Mungkin kecelup cuma sebentar atau percikan-percikan itu nggak masalah ya. Tapi kalau sampai 30 menit 1,5 meter itu sepertinya nggak bisa. Atau mungkin koreksi ya kalau saya salah. Apakah ada HP dengan IP68 tapi ada jack audionya? Nah, kalau ada silahkan komen di bawah. Oke, ini tanpa memori, tanpa tambahan memori ya, SIM 1, SIM 2 aja. Tapi ini udah besar, udah 512, RAM-nya 12 GB, ROM-nya 512. Oke, kita nyalain dulu. Dan kita setting. Oke, di sini sudah saya pasang untuk casing bawaannya, soft case bawaannya. Masih nyaman dipegang dan ya tidak terkesan case bawaan ya, karena nggak bening ya. Biasanya case bawaan kan bening. Dan ini sudah saya aktifkan settingan awal ya, seperti ini tampilannya. Tadi ketika awal dia langsung update Android terbarunya, yaitu HyperOS. Jadi awalnya tadi masih MIUI 14, kemudian setelah dinyalakan dia langsung update ya ke Xiaomi HyperOS. Nah, ini update-nya. Jadi langsung dapat updatean dan di sini penyimpanan sudah terpakai 38,8 GB. Nah, untuk ini kan penyimpanannya 512 ya. Nah, masih cukup banyak lah ya. Oke, biar aja ini versi OS-nya. Dan untuk versi Android, untuk kedepannya dia akan dapat pembaruan sampai 3 generasi, namun update dia basicnya itu Android 13 ya, atau 14 ya. Pokoknya dapat 3 generasi ya. Kalau tadi sebelumnya awal sih MIUI 14. Dan nanti untuk keamanannya itu bisa sampai dapat 4 tahun. Jadi cukup panjang lah untuk ke depan, insya Allah. Oke, mungkin demikian aja. Nanti langsung aja
Karena di sini saya nggak tes apa kayak Benchmark, Antutu atau apa ya, karena saya juga nggak terlalu hobi untuk game dan emang tidak saya pakai untuk game, lebih ke kameranya. Cuman nanti paling untuk performa dari kameranya, terutama untuk live streaming di kamera utamanya. Ya seperti yang saya bilang tadi, untuk live streaming itu rata-rata kalau secara langsung itu yang kepake hanya kamera utama seperti itu. Jadi kalau kita ngerekod video, record aja tanpa live streaming, itu kebanyakan kalau HP-HP sekarang itu sudah bisa pindah lensa. Artinya dari lensa wide atau lensa utamanya ke lensa, kalau dia ada lensa telefoto bisa pindah ke telefoto, kita di zoom sampai mungkin 5 kali atau berapa, nanti pindah ke telefotonya, sehingga performa zoomnya atau telenya itu, periskopnya dapat seperti itu. Atau nanti kalau ultra wide dia ke 0,5 misalnya lebarnya, nah dia akan otomatis pindah ke ultra wide nya seperti itu. Itu rata-rata kalau kita ngerekam ya, record langsung, tidak live streaming ya. Tapi kalau live streaming misalnya, kalau saya biasanya live streaming di YouTube ya, YouTube atau aplikasi yang lain. Kalau di YouTube misalnya kita live streaming pakai HP, itu nanti yang aktif ya hanya satu kamera live streaming ya, satu kamera. Nah, jadi kalau kamera utamanya itu bukan kamera tele atau nggak mendukung zoom yang cukup, terus kalian pakai buat zoom. Misalnya kalau saya kan untuk tayangan langsung sepak bola ya, misalnya sepak bola antar komunitas, karena saya untuk saat ini ada kerjaan juga di stadion, jadi emang sering kalau ada pertandingan itu, event apa itu, rekam live streaming. Nah, itu kadang pakai HP aja dan itu membutuhkan di zoom. Nah, saya sudah mencoba beberapa handphone itu kalau live streaming dia itu pindah kameranya nggak aktif, jadi yang aktif hanya kamera utamanya. Nah, makanya saya pilih ini karena kamera utamanya dia mendukung zoom, walaupun bukan kamera telefoto tapi mendukung zoom dan sampai 4 kali bahkan, dan megapikselnya besar ya, megapikselnya karena 200 ya, jadi kalau dia diperbesar sampai 4 kali itu istilahnya menyamai 50 megapiksel, masih cukup clear. Nah, itu kenapa saya pilih Redmi ini. Dan untuk saya sudah ya beberapa ada rumor juga terkait penerus setelah ini, Redmi 14 Pro Plus misalnya ya, 5G itu sepertinya untuk megapikselnya juga tidak nyampe 200 malah. Untuk kamera utama ya, dia ada kayaknya 50 untuk kamera utamanya atau lensa wide-nya, terus ada lensa telefotonya 50 juga ya, sepertinya itu. Nah, justru kalau saya di workflow saya butuhkan lensa utamanya yang sebagai lensa zoom seperti itu. Oke, itu nanti mungkin saya akan coba untuk lebih ke video ya, hasil videonya, terus hasil kameranya, dan juga nanti cuplikan live streamingnya. Live streaming itu memang selain dari sektor kamera, itu juga di sektor sinyal atau jaringan internetnya ya. Nah, kalau jaringan internetnya bagus, lancar, apalagi kalau bisa di situ ada jaringan 5G-nya dan HP-nya support. Nah, ini HP ini support sudah 5G. Nah, tergantung nanti di tempatnya kita live streaming itu ada 5G-nya enggak. Kalau ada dan support, data kita juga ada, lah itu tentu akan memberikan hasil yang baik. Tapi walaupun kameranya bagus tapi sinyalnya nggak bagus, kondisinya mungkin lagi nggak bagus sinyalnya, itu ya tetap nanti hasilnya nggak bagus juga, walaupun kameranya bagus ya, karena itu terkait dari sinyal dan kamera dan sinyal itu. Cuma kalau secara spesifikasi itu sudah mumpuni untuk bisa menghasilkan gambar yang bagus. Nah,
tinggal kondisinya nanti di lapangannya seperti apa. Kita cek nanti hasilnya seperti apa. Oke, ini video untuk kamera belakang di 1080 60 fps malam hari, kondisinya seperti ini ya. Gimana untuk ini, saya jalan aja dan suaranya ya pakai ya mic bawaan dari HP ini ya. Gimana hasilnya? Cukup stabil ya. Ini coba di 4K 30 fps. Kalau dipakai jalan agak kurang stabil ya, dan jenut-jenut. Jadi tetap tak sarankan ya 60 fps lebih aman. Ya kalau jalan aja ini agak jenut-jenut ya. Tapi kalau 60 tadi masih aman. Oke, kalau kamera selfie-nya ini kayaknya gimana ya? Ini 60 fps ya. 1080p 60 fps. Dan nggak pakai mic ya, seperti ini. Belakang ada motor lewat. Nah, ini kalau 30 fps lebih cocok lah 30 fps. Ini juga ada motor lewat. Yes. Cuma emang kurang cakep lah ya kamera depannya untuk malam. Oke deh guys, ini untuk hasil videonya cukup jernih dengan resolusi 1080p 60 fps. Coba bisa menarik. Oke, cukup stabil ya. Perbesaran 5 kali 6 kali. Dua kali. Oke, kamera utamanya ya. Oke, dan ini untuk kamera selfie-nya 1080p 60 fps. Agak sedikit shaky ya. Nggak bisa pindah lensa sepertinya, matiin dulu. Oke, ini kalau 30 fps dia lebih stabil. Atau suaranya bagaimana, bisa dicek ya. Ini nggak pakai speaker, suaranya bagaimana dari HP ini. Dan untuk backlightnya ini karena mendung emang ya, karena emang mendung dan sore-sore ini udah. Saran saya sih untuk selfie pakai yang 30 fps saja, cukup stabil.
Oke, demikian aja dari saya. Bagaimana hasil kameranya, videonya, dan foto-fotonya. Ya, jika kalian tertarik untuk membeli ini, sudah saya sertakan, saya tag produknya di sini ya. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka dengan konten ini, dan silahkan bagikan kepada teman-teman kalian, kepada saudara-saudara kalian tentang manfaat channel ini. Dan silahkan juga komen jika kalian punya pendapat tentang HP Redmi 13 Pro Plus 5G ini. Apakah mending beli yang nunggu sebentar lagi, beli yang versi 14 Redmi Note 14 Pro Plus 5G, atau mending beli yang di bawahnya ini, yang Redmi Note 13 Pro 5G, atau yang Xiaomi 13T. Nah, kalian bisa komen di bawah, atau nunggu Xiaomi 14T kalian. Nah, oke, jika kalian suka jangan lupa like ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.